Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada dan juga jemaat yang disayang Tuhan. Kita percaya bahwa damai sejahtera senantiasa daripada Tuhan dilimpahkan kepada umatnya yang selalu setia, haus dan lapar untuk boleh mendengar akan suaranya. Oleh karena itu kita mau bersama-sama memberikan hati, memuji dan menyembah Tuhan. Buka suaramu, buka hatimu, kita mau memuliakan Tuhan. Saatku menyembahmu. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Amin. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Benar Bapa, karya-Mu yang terbesar Engkau berikan bagi keselamatan anak-anak-Mu. Biarlah kami mau terus tetap melekat kepada Engkau Tuhan. Dan kami mengakui bahwa tidak ada kasih yang terbesar selain daripada kasih Bapa kepada kita semuanya. Mari buka hatimu, kita menyembah bersama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Tuhan bumi. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, yes Lord. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Amin. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Tuhan bumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Tuhan bumi. Benar Tuhan, kami kagum akan Engkau Tuhan bumi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sungguh karya-Mu yang besar bagi keselamatan umat-Mu. Engkau mati di Kalvari bagi kami ya Tuhan. Sadarkanlah kami umat-Mu dimanapun kami berada, bahwa kami membutuhkan keselamatan yang daripada-Mu. Biarlah pada sore yang indah ini, pengurapan-Mu boleh turun atas setiap pendengar yang setia, dimanapun mereka berada, di dalam rumah mereka, atau di kamar-kamar, atau dimanapun Tuhan. Biarlah melalui Tuhan, suara daripada firman-Mu ini, hidup kami boleh diubahkan, kami boleh dikuatkan dan disegarkan, kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa, dan penyertaan Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan umat-Nya yang selalu mencari akan hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa Tuhan sangat senang bila kita memiliki satu hubungan yang intim dengan Dia. Satu penyerahan diri, memberikan seluruh kehidupan ini sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga Ia dapat menuntun kehidupan saudara dan saya, sehingga kita bisa lebih mengerti akan kehendak Tuhan dan rencananya yang luar biasa bagi umat-Nya. Sedemikian rupa, demikian juga dengan bangsa Israel, ya, yang dibawa oleh Musa, meminta tuntunan dan bimbingan daripada Tuhan. Dan kita bisa baca di sini temanya adalah penyertaan Tuhan sepanjang tahun.
Kenapa kok dikatakan sepanjang tahun? Kalau tahun itu habis sampai akhir tahun, nanti diawali lagi dengan tahun baru dan seluruh dari tahun itu juga disertai kembali oleh Tuhan. Sampai akhir tahun demikian berulang-ulang. Artinya apa? Penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita baca di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Sungguh, firman ini luar biasa. Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat sendiri. Bagaimana Anda dan saya? Seringkali kita bertindak memakai kekuatan diri sendiri. Seringkali kita bertindak memakai keputusan kita tanpa bertanya dengan Tuhan. Mari kita semuanya mau belajar daripada Musa. Ya, Tuhan, kami mau bimbingan-Mu. Kalau engkau tidak berjalan bersama kami, kalau Tuhan tidak membimbing kami, biarlah kita tidak berjalan sendiri. Amin. Ya, ini adalah bukti daripada penyerahan diri dari Musa. Ya, atas pimpinan Tuhan. Sangat sulit di dalam mengiring Tuhan tanpa penyerahan diri. Ya, kalau ada penyerahan diri, ada penundukan diri, Tuhan akan memberikan suatu kehidupan yang luar biasa, rencananya yang sempurna, yaitu membawa kehidupan saudara dan saya di dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Mari kita lanjut di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-14. Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Luar biasa, ya, ini adalah jawaban daripada Tuhan. Ya, karena Musa minta, kalau Tuhan tidak beserta dia, Tuhan tidak membimbing, Musa tidak mau berjalan. Dan apa jawaban Tuhan? Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Dimanapun pendengar yang setia boleh membaca akan firman ini. Begitu indah janji Tuhan. Ya, kalau kita mau penyertaan Tuhan turun atas hidup kita, maka dengan sendirinya bahwa Tuhan yang akan membimbing saudara, membimbing keluarga saudara, membimbing sanak keluarga kita. Ya, dan apa? Diberikan ketentraman. Dan ini merupakan satu pergumulan di akhir zaman ini. Karena banyak anak-anak Tuhan yang tidak lagi memikirkan. Bisa berjalan sendiri, bisa kuat sendiri, bisa membiayai hidup sendiri. Bahkan hidup di dalam glamurnya dunia sehingga tidak perlu Tuhan. Ya, mari kita mau belajar seperti apa yang firman katakan. Saat-saat yang sedemikian rupa bahwa teknologi semakin canggih yang membuat manusia cenderung mengandalkan kemampuannya sendiri, kepintarannya sendiri, kehebatannya dan kekuatan sendiri. Karena apa? Karena merasa bisa mengatasi persoalan hidup sendiri. Ya, jadi orang tidak lagi membutuhkan akan tuntunan hidup daripada Tuhan. Ya, dan kita bisa melihat orang yang menempuh jalannya sendiri tanpa mau melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Kita baca di dalam Amsal 14 ayat ke-12. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa yang mengerti? Ya, merasa hidup wah luar biasa indahnya. Wah, bisnisku sukses, usahaku sukses semuanya. Studi sukses ya, jadi tidak pernah melibatkan Tuhan. Tapi firman di sini mengatakan ada jalan yang disangka orang itu lurus, tetapi ujungnya menuju kepada maut. Oleh karena itu firman Tuhan sudah mengatakan, mengingatkan kita semuanya, berhati-hatilah di dalam menempuh perjalanan hidup ya. Dan kita lihat di dalam Amsal 19 ayat yang ke-21. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, jelas sekali, banyak rancangan daripada manusia, tetapi apa yang dikatakan? Tuhanlah yang memutuskan. Ya, sedemikian rupa. Mari sebagai anak Tuhan, tunduklah dan libatkan Tuhan di dalam segala perjalanan hidup kita. Ya, karena
dirasa jalan yang ditunjukkan, saudara akan dibawa oleh Tuhan kemanapun yang Tuhan mau, bukan daripada apa yang kita mau. Ya, karena tujuannya Tuhan itu untuk menyelamatkan. Kita tidak tahu jalan yang kita tempuh itu akan membawa keselamatan atau tidak. Ya, banyak ranjau di tengah jalan, banyak ranjau di tengah pergumulan hidup yang saudara dan saya tidak pernah tahu. Ya, ketika Musa berserah dan tunduk kepada pimpinan Tuhan, maka Tuhan menepati janjinya. Bahkan ia memperlihatkan dirinya secara khusus kepada Musa di dalam setiap perjalanannya, ya, di mana bangsa Israel harus menempuh, ya, harus berjalan sedemikian rupa. Tapi kita bisa melihat bagaimana tiang awan dan tiang api tetap melindungi, ya, berjalan bersama-sama Musa dan orang-orang Israel. Ada sebuah cerita, ya, dan ini adalah kesaksian daripada Mandy Harvey. Dia adalah seorang penyanyi yang berbakat. Ia sudah mulai menyanyi sejak usia 4 tahun. Begitu banyak mimpi dan harapannya yang ia miliki. Tetapi pada satu saat di usia menginjak 18 tahun, ia mengalami sesuatu hal yang menyebabkan ia harus kehilangan pendengarannya. Saat itu ia diketahui memiliki kelainan di dalam serat-serat syaraf yang menopang fungsi daripada pendengarannya dan secara perlahan menyebabkan jaringan daripada syaraf-syaraf Mandy menjadi lumpuh. Inilah yang membuat kemampuan pendengarannya menurun hingga akhirnya ia menjadi tuli. Bisa dibayangkan bagaimana seorang penyanyi tanpa pendengaran. Bisa dikatakan itu mustahil. Bagaimana ia dapat mengontrol ketepatan nada-nada, dinamika, dan lain sebagainya. Ia sempat menyerah dan menarik diri dari dunia tarik suara. Impiannya menjadi hancur, musnah bersama dengan hilangnya pendengarannya. Kegelapan seperti ada di depan matanya dan tidak ada lagi baginya untuk mau mewujudkan impiannya. Tetapi orang tuanya selalu berdoa dan mensupport serta melibatkan Tuhan di dalam segala situasi yang dihadapi oleh Mandy. Percaya bahwa penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan anak-anaknya. Dan hal itulah yang membuat Mandy akhirnya memutuskan untuk dia bisa bangkit kembali dan tidak pernah menyerah lagi. Ia mencoba membangun kembali dan berjuang di atas keadaannya. Sungguh perjuangan yang tidak mudah. Bagaimana ia harus menemukan cara bernyanyi tanpa bisa mendengar suara. 10 tahun Mandy berjuang dan akhirnya memberanikan diri untuk kembali ke dunia tarik suara. Dan sungguh ajaib, ia memenangkan hati para juri di America Idol, ya, di America Got Talent. Ya, dan yang juga mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Bersama Isaac Larson dalam lagu No Longer Slave. Sungguh lagu yang sangat memberkati banyak orang. Mandy Harvey hanyalah salah satu dari sekian orang yang mau bangun dan bangkit kembali dari keterpurukannya. Ya, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Adakah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Mari kita mau mengoreksi diri. Saya tidak tahu keberadaan masing-masing dimanapun pendengar setia berada. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah, dia adalah Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang bisa berbicara. Dia Tuhan yang bisa berkata-kata kepada Anda. Jalinlah satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka dia sungguh-sungguh Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dan akan memberikan bimbingannya, memberikan suaranya, memberikan guidance-nya sehingga kita tidak salah untuk melangkah. Amin. Jadi sekali lagi, melalui hubungan intim, melalui manusia rohani kita dibangkitkan dan dikuatkan, maka penyertaan Tuhan sangat nyata di dalam hidup saudara dan saya. Ya. Dan itu adalah kunci daripada kehidupan kita di dalam mengarungi hidup di dunia. Bangkitlah senantiasa
Sebab kita tidak bisa membangun diri kita kalau kita selalu mau tertidur, kalau kita lemah lunglai, kalau kita putus asa, kalau kita selalu berpikiran negatif, sudah menyerah total karena kita melibatkan diri sendiri, tidak melibatkan kuasa Tuhan yang ajaib. Amin. Sedemikian juga di kesempatan yang indah ini, ya. Saya mau memberikan sedikit kesaksian bagaimana perjalanan gereja kami BCF selama 21 tahun ini. Suatu perjalanan yang indah bersama Tuhan dalam suka dan duka dan tidak mudah untuk membangun suatu komunitas. Ya, sukacita terjadi kalau permohonan doa dari jemaat yang dijawab oleh Tuhan dan mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Perjalanan yang tidak lepas daripada pendidikan Tuhan dan diperlukan penundukan diri dan kerendahan hati di dalam kita mau mengiring Tuhan Yesus. Pendidikan Tuhan sungguh tidak mudah dan terkadang sakit di daging, ya, karena kita didisiplin, ya, dan manusia cenderung untuk hidup bebas semau-maunya, ya, dan itulah kunci agar penyertaan Tuhan terjadi di sepanjang tahun. Adakah kita sebagai anak Tuhan mau untuk dibimbing dan dididik oleh Tuhan? Mau untuk merendahkan diri? Mau untuk senantiasa mentaati firman-Nya? Mari kita mau lihat apa yang dikatakan oleh firman-Nya pada sore hari ini. Kita baca di Ulangan 11 ayat yang ke-12. Ulangan 11 ayat 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Amin. Jelas saudara? Ya, firman Tuhan itu berkata-kata untuk Anda dimanapun Anda berada. Ya, bahwa mata Tuhan Allahmu tetap mengawasi dan dari awal sampai akhir tahun. Berarti Tuhan Yesus itu tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup Anda. Tetapi masih ada pertanyaan. Saya tidak merasakan apa-apa. Saya mengalami kekosongan hati. Ya, mengapa? Karena kita tidak memiliki hubungan intim. Kita tidak memiliki hubungan secara sedemikian melekat, dekat kepada Tuhan. Ya, oleh karena itu mari kita mau memperbaiki diri kita. Milikilah hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah menjanjikan rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Ya, Ratapan 3, 22 sampai 23. Ratapan 3 ayat 22 dan sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Kalau pendengar yang setia membaca daripada firman ini, dikatakan kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis. Ya, kasihnya kepada Anda dan saya, ya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Pertanyaan saya, kalau Anda bangun pagi, apa yang pertama kali buka mata yang Anda dan saya lakukan? Apakah pada waktu kita buka mata, kita langsung mengucap syukur kepada Tuhan? Berterima kasih atas penyertaan-Nya? Ya, karena Tuhan selalu mencurahkan kasih-Nya, rahmat-Nya, dan selalu baru. Karena Tuhan itu setia, setiap hari Dia lakukan. Mengapa kita tidak melakukan demikian? Kepada Tuhan sebagai pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk kesehatan yang baik, untuk hidup bahagia setiap hari bersama Tuhan. Ya, mari kita mulai membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Pada tanggal 7 Oktober yang lalu, pada waktu saya bangun pagi-pagi, saya menyambut datangnya fajar dengan bersukacita karena saya tahu bahwa pada hari itu BCF sudah melampaui 21 tahun berdiri bersama penyertaan Tuhan. Amin. Dan saya mengucap syukur, ya, Yesus selalu ada, Yesus selalu menggandeng tangan, Yesus selalu membimbing sedemikian rupa. Dan itu saya bersyukur dan bersyukur bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh nyata dan sungguh ada. Kasih-Nya yang besar, ya. Selain ayat daripada ratapan itu tadi, ya.
ada sebuah janji yang lain yang Tuhan selalu berikan. Ya, demikian pada waktu di zaman Musa. Dan hari ini kita juga melihat bagaimana janji Tuhan tersebut. Semoga itu bisa memperkuat langkah kaki kita, ya, langkah iman kita di dalam memasuki hari-hari menuju BCF yang ke-22. Ya, saya mau serahkan semuanya itu di dalam tangan pemeliharaan dan bimbingan Tuhan. Jadi, pada masa ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk kepada satu tanah yang dijanjikan, bangsa Israel sebenarnya sudah mengalami begitu banyak penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan mereka. Ya, kita tahu dan kita sudah membacanya, ya. Demikian rupa yang sangat indah, bagaimana mulai dari tiang awan dan tiang api selalu menghangatkan pada waktu musim dingin dan selalu memayungi mereka di saat mereka mengalami kepanasan. Mari kita baca di Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu, tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Luar biasa. Ya, kalau saudara mau membaca dan rajin membaca firman Tuhan, banyak sekali cerita, banyak sekali janji-janji Tuhan dan apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan, ya, yang dialami oleh Musa dan bangsa Israel. Tetapi lebih juga daripada cerita-cerita yang lain, daripada nabi-nabi yang lain, ya, semuanya itu membuktikan bahwa Yesus ada dan hidup. Ya, sedemikian rupa sampai mujizat yang besar kita pun tahu bahwa Tuhan membelah laut Teberau sehingga mereka bisa berjalan melewati laut sementara Firaun dan tentaranya habis tersapu bersih. Ya, sedemikian rupa. Sedemikian apa yang saudara dan saya saat ini alami. Badai pergumulan apa? Ya. Segala persoalan-persoalan yang ada di hadapan kita merupakan kabut yang sedemikian sehingga kita tidak tahu keputusan apa yang harus diambil karena pikiran kita begitu penuh semrawut, tidak tahu jalan mana yang harus kita ambil. Bersyukurlah, ketahuilah bahwa Anda dan saya mempunyai Yesus yang hidup. Dia mampu memberikan jalan keluar. Kalau Musa diberikan jalan keluar, laut Teberau bisa terbelah. Demikian juga persoalan saudara dan saya selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Amin. Ya, luar biasa. Dengan demikian bangsa Israel sudah mengalami berbagai banyak mujizat. Ya, apakah bangsa ini menjadi teguh imannya dan bisa percaya kepada Tuhan sepenuhnya? Ya, sayangnya tidak. Nah, di sini kita melihat dasar bangsa yang keras kepala, ya, dan tidak tahu berterima kasih. Mereka terus berulang-ulang menunjukkan sikap buruk mereka, baik lewat keluh kesah, bahkan menyembah ilah-ilah yang lain, hingga beberapa generasi selanjutnya. Kembali perjalanan menuju tanah Kanaan, Musa sudah mengingatkan mereka bahwa mereka harus sadar bahwa mata mereka sendiri sebetulnya sudah menyaksikan segala perbuatan yang besar daripada Tuhan. Mari kita lanjut membaca di dalam Ulangan 11 ayat 2 sampai 6. Ulangan 11 ayat 2 sampai 6. Kamu tahu sekarang kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang terancung. Tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga ada yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yang ini bagaimana ia membuat air laut Teberau meluap meliputi mereka, ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu
di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abriam, anak-anak Eliab, anak Ruben yang ini, ketika tanah menggandengkan mulutnya dan menelannya mereka dengan seisi rumahnya dan kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sedemikian rupa ya, kita bisa melihat bahwa orang Israel itu sudah mengalami begitu banyak ya kuasa Tuhan yang terjadi. Dan kita mau lanjut bagaimana di Ulangan 11 ayat yang ke-7. Ulangan 11 ayat 7. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Luar biasa. Di sini dikatakan sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Ya. Apakah Anda sudah pernah mengalami kasih Bapa? Apakah pendengar setia sudah mengalami berbagai mujizat daripada Tuhan? Nah, kalau kita sudah pernah mengalaminya, pada waktu kita menghadapi masalah persoalan lagi, apakah kita kembali menggerutu? Apakah kita kembali dengan emosi, dengan marah-marah, dengan menolak Tuhan? Sedemikian, sebab di sini dikatakan jelas sekali, sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Mari, jangan kita menjadi orang Israel pada waktu itu. Ya, mereka sudah menerima berkat anugerah, tetapi mereka sendiri melakukan semuanya seperti lupa, tidak pernah ada perbuatan yang baik daripada Tuhan. Dan ini adalah teguran ya untuk saudara dan saya. Kalau kita sudah pernah mengecap kebaikan Tuhan, jangan lupakan akan hal itu. Kita sering kali terfokus memandang masalah sehingga kita lupa bagaimana Tuhan telah menyertai kehidupan kita selama ini. Ya, luar biasa. Bangsa Israel tidak mampu melihat apa yang sebenarnya diberikan Tuhan kepada mereka. Ya. Demikian pada waktu mereka juga dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Ya. Tadi sudah kita baca di Ulangan 11 ayat 12 yang dikatakan suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tertuju tetap mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Oleh karena itu, apa lagi yang menjadi keraguan di dalam kehidupan saudara dan saya, kita sebagai pengikut Kristus? Kalau kita ini sudah disertai di sepanjang kehidupan kita. Amin. Janji yang sama diberikan juga kepada kita di dalam kita memasuki tahun yang baru bagi BCF, yaitu menginjak pada tahun yang ke-22. Mari mata dan hati kita ya jangan cuma tertuju kepada masalah dan pergumulan hidup, tetapi kita percaya janji Tuhan bahwa Dia akan selalu menyertai pada tahun-tahun mendatang berikutnya. Amin. Kita mau melihat bagaimana dunia mengenal Samsung sebagai brand sekaligus perusahaan pembuat perangkat elektronika terbesar di dunia. Namun pada awalnya Samsung berdiri sebagai supermarket yang khusus menjual mie dan makanan laut. Perusahaan Shell berada di puncak bisnisnya setelah 50 tahun sebelumnya menjajaki bisnis toko barang antik dan shell atau cangkang daripada kerang. Siapa yang tidak tahu bahwa Marriott International sebagai salah satu jaringan hotel terbesar di dunia, ternyata bisnis ini didirikan oleh sepasang suami istri yang mulanya membuka stand kecil atau membuka seperti warung kecil, yaitu dengan menjual minuman root beer di Washington DC. Ya, memandang kesuksesan seseorang memang begitu indah. Ya, tapi mata kita tidak dapat melihat secara kasat mata bahwa kesuksesan yang luar biasa itu adalah sebuah proses yang kerja keras dengan penuh kesabaran. Ya, kesuksesan Tuhan berikan tidak datang dengan sendirinya. Ya, diperlukan mental yang kuat, dibutuhkan proses yang kuat dan melibatkan Tuhan untuk kita memiliki keberanian mengambil risiko.
peka terhadap peluang, tidak setengah-setengah di dalam mengerjakan sesuatu, memiliki mindset yang positif, dan tidak takut kepada kegagalan. Ingatlah, ketika kita mengerjakan bagian kita dengan sekuat tenaga dan menjalani setiap proses dengan kerja keras dan kesabaran tanpa mengabaikan Tuhan di dalam segala perkara, niscaya penyertaan Tuhan pasti akan menjadikan kita berhasil pada waktunya. Tapi seringkali kita patah semangat, seringkali kita tidak sabar, seringkali kita uring-uringan di dalam proses pembentukan daripada Tuhan. Ya, sungguh luar biasa. Mungkin sebagai pendengar dimanapun Anda berada memiliki ketakutan dan kekhawatiran untuk masa depan. Ya, tetapi kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang lalu di mana Tuhan selalu menyertai hidup saudara dan saya dan tidak pernah kita ditinggalkan, kita tidak perlu takut dan khawatir. Itu adalah janji Tuhan. Ya, seperti Tuhan mengawasi negeri dan umatnya dahulu, seperti itu juga Tuhan akan menyertai hidup kita semuanya. Sebentar kita akan menyelesaikan tahun 2021. Ya, tinggal berapa hari lagi dan muncullah kita akan memasuki tahun 2022. Pertanyaan saya, apakah saudara melibatkan Tuhan? Bereskanlah apa yang belum beres di tahun 2021 ini. Kalau engkau mampu membereskan masalahmu di tahun 2021, engkau akan berlapang dada memasuki tahun 2022 bersama dengan Tuhan. Jangan membawa dosa memasuki tahun 2022. Mungkin pertanyaannya, bagaimana pastor? Karena tiap hari buat dosa. Ayo kita kurangi dosa dengan melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Ada amin? Memang kita orang yang lemah. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, biarlah Tuhan yang menggendong saudara dan saya sehingga kita diluputkan dari dosa. Amin. Luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa saudara dan saya sangat membutuhkan Tuhan. Ya, karena itulah tuntunan di dalam kehidupan saudara dan saya. Emmanuel, Allah beserta dengan kita. God with us. Ya. Jadi selamat memasuki BCF yang ke-22 kita sudah langkai beberapa hari. Dan kita percaya bahwa gadanya dan tokatnya akan menyertai umatnya. Ya, kasih Tuhan terus-menerus bersama dengan Anda dan saya setiap hari. Mari kita bergandeng tangan dengan semangat dan gairah baru dan penuh dengan sukacita dan rasa syukur. Jadikan tahun 2021 sebagai satu pelajaran yang luar biasa supaya kita tetap teguh dan kuat bahwa Tuhan ada melibatkan umatnya. Ya, apakah komitmen kita untuk Tuhan itu selalu menyertai hidup kita? Ya, bagaimana penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan saudara dan saya? Dan sebagai ayat emas, mari kita baca di Yesaya 49 ayat 16 dan 17. Yesaya 49 ayat 16 sampai 17. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, di tembok-tembokmu tetap di ruangan mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Amin. Biarlah ayat emas ini kita rekam di dalam tanah hati kita. Amin. Ya, jadi orang-orang yang membangun saudara dan saya itu akan terus senantiasa akan menerima berkat-berkat, ya. Diberkatilah, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak, yang jahat akan meninggalkan saudara dan saya. Ya, disitulah Tuhan memisahkan kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita mau mengurangi dosa dan selalu melekat kepada Tuhan. Amin. Kita sudah belajar pada sore hari ini bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita semuanya. Apapun masalah pergumulan yang ada, biarlah Tuhan menyertai saudara dan Dia yang akan berperang bagi kita. Mari bersama dengan kami yang ada di sini, kita akan
memuji Tuhan, ya, bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Bila engkau tak besertaku. Buka hatimu, kita menyembah bersama-sama. Amin, Jesus, haleluya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Langkahku setiap waktu benar Tuhan, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Biarlah lagu ini menjadi doa bagi setiap kita. Rekam dalam hatimu dan imani. Bila Engkau tak besertaku Tuhan, kami tidak mau jalan sendiri. Kami tidak mampu Tuhan menghadapi dunia yang seperti ini. Kami mau Engkau yang memimpin langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan, Kau sangat mengasihi umat-Mu. Terima kasih Yesus. Karuniamu. Langkahku setiap waktu, amin, berjalan dalam Roh-Mu. Yes Lord. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sementara musik saja, saya akan berdoa bagi Anda. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dan jemaat yang disayang Tuhan. Tuhan tahu persis pergumulan apa yang saudara hadapi. Dia ada bersamamu, matanya tertuju kepadamu. Meskipun saat ini ada badai pergumulan, meskipun saat ini ada sakit penyakit, tetapi Tuhan ada dan Tuhan menyertai. Oleh karena itu kuatkanlah hatimu. Katakanlah kepada Tuhan, pimpinlah langkahku ya Tuhan. Bawa aku berjalan di dalam Roh-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu nyata di dalam hidupku ya Tuhan. Karena aku mau terus berjalan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari yang terkasih, buka hatimu. Sembahlah Dia sungguh-sungguh. Karena Dia ada dan mendengar cerita tangismu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Bimbing langkahku setiap waktu, yes Lord, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Bapa untuk segala anugerah kasih-Mu, di mana penyertaan-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan umat-Mu.
Terima kasih Bapak, Engkau teguhkan kami kembali. Kami boleh belajar pada sore hari ini Tuhan. Bagaimana Engkau menunjukkan bahwa bangsa Israel yang harus keluar dari tanah Mesir. Dan Engkau membuktikan kebesaran keajaiban-Mu. Tiang awan, tiang api menyertai mereka. Oh Tuhan, terima kasih. Biarlah firman ini sungguh terekam di dalam hati setiap pendengar yang setia. Urapi mereka pribadi lepas pribadi. Agar mereka mengenal Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh ada dan dahsyat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Bagi mereka yang memiliki pergumulan. Bagi mereka yang mengalami kekurangan. Bagi mereka Tuhan yang terhimpit oleh masalah dan belum ada jalan keluar. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu ini sanggup Tuhan untuk memberikan kesembuhan, kelepasan, pembebasan, mujizat yang dahsyat terjadi di dalam setiap pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Karena kami menyembah Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan yang luar biasa, dan janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami pertaruhkan setiap anak-anak-Mu ini, dimanapun mereka berada, di dalam pembelaan, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, pendengar yang setia, percayalah bahwa penyertaan Tuhan setiap hari, bahkan bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, sampai kita kembali pulang ke pangkuannya, Tuhan Yesus tetap mengasihi dan menyertai saudara dan saya. Haleluya. Amin.